Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Pada video kali ini saya mau share update analisis di XAUSD ya, setelah kita update kemarin, dan ini untuk bisa nantinya kita pantau ya. Oke, kita coba lihat dulu pola candlestick kemarin. Pola candlestick daily terakhir kemarin dia terbentuk, dia bearish ya. Bearish ini cukup besar teman-teman, dan juga kalau kita lihat ya, dia sanggup nge-break shadow candlestick ini ya, ini full body. Jadi menurut saya ini nanti akan lanjut mengalami penurunan karena bearish ini cukup kuat untuk membawa arah harga ya. Ya, tetapi di posisi saat ini kita perlu hati-hati ketika sudah terbentuk bearish seperti ini, di mana kalau kita lihat histori sebelumnya, ini dia membuat retest ya, lalu turun kembali. Nah, hal itu juga bisa terjadi kembali teman-teman di area saat ini. Bisa aja nanti harga membuat retest seperti ini lalu turun kembali. Tentu kita harus hati-hati di zone area ini ya. Jadi walaupun kita tahu bahwa harganya akan lanjut turun, kita tidak boleh asal melakukan entry sell begitu saja. Ya jika harga naik sampai sejauh ini, retest kan ini sudah beresiko banget teman-teman. Oke, sekarang kita coba perhatikan untuk struktur pada time frame H1-nya. Nanti kita lihat di M15 juga. Pada H1, ini adalah breakout structure. Ini turun, low-nya sudah valid, lalu ini sudah berhasil di close ke bawah. Ya, ini bos terakhir pada H1-nya. Setelah itu kita cek dulu low-nya ini belum valid dia ya. Ya, ini belum valid untuk saat ini ya, karena kalau kita perhatikan saat ini low-nya masih di zone ini. Nah, untuk fullback-nya berada di atas ini. Jadi menurut saya ini terlalu tinggi ya. Bisa aja nanti harga membuat low yang lebih rendah dari sini. Ya, untuk itu yang perlu saya jelaskan di sini, perhatikan aja nanti untuk fullback terdekatnya jika nanti dia sanggup membuat low yang lebih rendah dari zone ini. Ya, hanya itu aja teman-teman. Jadi, kalau sudah ketemu low yang baru, ketemu inducementnya atau fullbacknya, nah itu udah enak ini. Kita tinggal cari area entry-nya untuk sell. Nah, gitu ya. Jadi, itu yang perlu kita cek di H1-nya karena kita belum menemukan low validnya. Oke, sekarang kita coba perhatikan struktur M15-nya. Ya, pada M15 juga sama ya. Ini merupakan struktur M15 juga. Di H1 juga bos. Nah, di M15 juga ini sebagai bosnya, teman-teman. Oke, jadi seperti ini breakout structure H1 dan breakout structure M15-nya. Nah, sekarang di M15 kita cek apakah ini sudah ketemu untuk low validnya. Untuk low valid di M15 kita perhatikan ini low-nya saat ini dia sudah valid ya. Nah, ini sudah ngebreak ini. Ya, ini sudah low valid di M15-nya. Harga saat ini dia reject dari zone ini ya. Oke, reject dari area ini, turun tapi belum ngebreak M15-nya. Nah, ini perlu saya jelaskan teman-teman. Untuk struktur M15 saat ini, dia sampai ke area atas ini. Ini adalah high-nya. Artinya, hati-hati untuk melakukan posisi sell-nya. Apalagi yang masih dicapai itu masih di POI level paling bawah ya. Karena struktur di M15 ini tinggi ya sampai ke area zone tadi. Jadi ini masih sampai di inducement aja sudah ada respon ya. Tapi ini tidak boleh kita asal melakukan sell-nya teman-teman karena bisa aja harga nanti mengalami kenaikan mencari inducement yang kuat di area atas sana lalu melakukan penurunan. Sesuai juga dengan yang saya maksud di awal tadi di daily ya. Harga berpotensi dia membuat uh, retest seperti halnya di histori sebelumnya ya. Nah, ini perlu kita
pahami teman-teman pergerakan seperti ini. Itu makanya saya bahas tadi di awal, bisa aja harga membuat kenaikan seperti ini lalu turun. Nah, tidak menutup kemungkinan di bawah ini juga demikian. Nah, itu maksudnya. Oke, kita balik lagi ke M15. Ya, jadi yang bisa kita tunggu saat ini kalau saya lebih bagus nanti jika harga ini dia sampai ngebreak ini low valid M15 ini. Nah, itu lebih enak lagi teman-teman. Enaknya kenapa? Karena struktur kita sudah dekat. Dia tidak sampai lagi di atas itu. Nah, karena ini kan terlalu tinggi nih. Jadi bisa aja harga memang mencari POI yang kuat di atas itu. Kalau low di bawah ini belum di break. Bisa aja harga naik ke atas itu gitu maksudnya. Jadi untuk saat ini kita cukup berhati-hati untuk melakukan sell di posisi saat ini. Lebih bagus yang perlu kita tunggu itu kita tunggu nanti sampai dia benar-benar sudah ngebreak ya, ngebreak low valid M15. Jika kita padukan dengan H1 tadi, kalau di H1 kan dia inducementnya tinggi ya, dari atas itu ya. Oke, pullbacknya di situ. Lalu kalau kita analisa tadi, dia berpotensi membuat seperti ini. Oke, lalu berpotensi naik. Nah, jika melalui H1. Nah, ketika nanti dia turun, teman-teman, sampai full body di M15-nya, nah itu lebih bagus, teman-teman. Lebih enak lagi kita tradingnya, lebih nyaman. Oke, lebih nyamannya area kita tidak sejauh area saat ini. Jadi, kalau sudah terbentuk di sini full body, maka ada break of structure yang baru di M15. Lalu yang bisa kita lakukan adalah validkan low-nya nanti, lalu kita boleh cek area fullback, lalu kita marking area entry, zone entry untuk balik sell-nya ya, untuk mengambil sell-nya kembali. Ya, jadi seperti ini kira-kira. Kalau nanti, sorry ya sebentar, yang perlu kita tunggu ya. Nah, jika nanti kondisinya seperti ini, oke, lalu cari area pullback-nya. Nah, kita boleh nih mengikuti time frame M15 untuk mengambil posisi sell-nya kembali. Oke, jika terkonfirmasi. Ya, ini adalah kondisi yang pertama yang bisa kita pantau. Nah, kondisi yang kedua, bisa jadi nanti jika ini tidak terkonfirmasi kenaikannya seperti ini, lalu ini sebagai high-nya, jika sampai di break, nah itu kita bisa mengambil posisi buy-nya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Ya, jadi ini kondisi keduanya. Nah, itu ya kondisi kedua. Nah, kondisi yang ketiganya, teman-teman, jika dia tidak sampai berhasil ngebreak, tidak berhasil ngebreak di sini, dia malah langsung naik dari zone ini. Nah, ini ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah sebentar. Ya, ini kondisi yang ketiga yang bisa kita lakukan. Kita cek area entry di atas dari zone ini. Ya, kita cari area entry dari mulai sini sampai ke maksimal itu di area high itu. Ya, area high ini ya. Tentunya kita cek konfirmasi entry-nya yang benar-benar terbentuk ya. Harus benar-benar terbentuk konfirmasi entry-nya untuk sell. Ya, jadi kalau di H1 tentunya jika sampai kondisi ketiga ini terjadi, tentunya di H1 lebih enak lagi ya karena di situ tidak terlalu banyak area base-nya ya. Jadi nanti tinggal kita cek aja jika kondisi ketiga ini terjadi, kita tinggal cek itu fullback-nya yang tadi yang saya maksud, lalu kita tinggal marking area entry untuk sell-nya. Nah, itu aja kalau sampai terjadi kondisi ketiga ini. Oke, teman-teman. Jadi 3 kondisi di sini yang saya sebutkan ini boleh kita pantau nantinya untuk melakukan entry pada XAUUSD ini. Ya, jadi itulah teman-teman yang bisa kita jelaskan untuk hari ini. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.